Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Nah, di sini saya akan menjawab tugas video kelima, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan belajar sambil bermain. Nah, belajar sambil bermain adalah metode yang diterapkan Bimba agar anak tumbuh minat bacanya dari diri mereka sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita mengejarkan metode bermain yang mengandung pembelajaran yang bisa menaikkan minat belajar dan baca anak tersebut. Dengan metode bermain sambil belajar, kita bisa mengajarkan anak-anak pembelajaran dari cara bermain. Untuk itu, bermain sambil belajar adalah metode yang sangat baik untuk anak karena anak sendiri tersebut tidak sadar kalau mereka sedang belajar, tapi mereka melakukannya sambil bermain. Nah, di sini Bimba hadir dengan metode tersebut agar anak-anak tumbuh minat bacanya dengan kesadaran diri mereka sendiri. Nah, adapun metode-metode Bimba, yang pertama itu ada fun learning. Fun learning di sini adalah metode pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi anak-anak tersebut akan belajar dengan metode fun learning yang sangat menyenangkan dan mereka bisa tumbuh minat bacanya dari diri mereka sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Nah, tujuannya untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak sejak dini dan sedini mungkin. Nah, kapan kita harus melakukan fun learning? Jadi kita melakukan fun learning itu setiap saat karena setiap saat itu kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita simak, apa yang kita baca. Jadi kita harus menumbuhkan fun learning ini agar anak-anak lebih tumbuh lagi minat bacanya, karena sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba yang berbunyi di ayat ketiga, yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning adalah proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Dan selanjutnya, siapa yang harus menerapkan fun learning tersebut? Ya, yang harus menjalankan fun learning ini adalah anak terlebih dahulu, karena hak anak adalah mendapat pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Dan yang kedua, itu motivator. Bagaimana cara motivator untuk menyediakan edukasi yang menyenangkan fun learning ini kepada anak yang akan dia bimbing. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menerapkan fun learning, yaitu dengan menjalankan metode-metode Bimba selanjutnya, yakni small step system dan individual system. Ketika kita menjalankan semua metode Bimba, maka akan tercapai tujuan kita untuk melaksanakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Nah, apa itu small step system? Small step system adalah sistem pembelajaran yang bertahap. Bertahap di sini dalam artian setiap anak akan melalui tahapan-tahapan untuk bisa menerapkan dan menumbuhkan minat belajar dalam anak tersebut. Tujuan dari pembelajaran tujuannya kenapa small step system? Agar terjadinya proses pembelajaran yang fun learning, karena small step system ini adalah salah satu metode atau syarat bagi pembelajaran fun learning.
Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menerapkan metode small step system ini? Para motivator harus mengetahui dulu bagaimana sifat anak tersebut, bagaimana karakteristik dari anak tersebut. Karena setiap anak itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari setiap personalnya. Nah, yang terakhir yaitu individual system. Nah, individual system ini adalah sistem belajar yang fokus kepada anak didik tersebut, di mana seorang motivator harus fokus kepada anak dalam menerapkan metode-metode kepada anak tersebut, di mana tujuannya agar proses pembelajarannya bisa bertahap. Mengapa harus individual system? Karena individual system adalah salah satu syarat untuk menciptakan suasana yang fun learning. Bagaimana cara untuk melakukan individual system ini? Dengan cara kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan personal, dengan mengetahui bagaimana karakteristik anak, bagaimana sifat anak, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan